Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Wasadila dengan NIM A0A021066 dari Program Studi D3 Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kelangkaan Minyak Goreng dan Naiknya Harga Bahan Bakar, terutama biosolar. Minyak goreng menjadi kebutuhan sehari-hari sebagai alat pengolahan bahan makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas dan penambah cita rasa gurih. Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti penumisan, penggorengan dalam jumlah sedikit maupun banyak. Kelangkaan minyak goreng saat ini menjadi masalah dan meresahkan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ibu-ibu. Kelangkaan dan naiknya bahan bakar minyak, terutama bahan bakar minyak biosolar, yang terjadi belakangan ini telah memberi dampak yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan. Sektor yang paling cepat terkena dampaknya yaitu sektor transportasi. Kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga bahan bakar disebabkan oleh yang pertama yaitu kendala logistik di tengah pandemi. Dalam fenomena kenaikan harga minyak goreng, pandemi juga menjadi bagian salah satu sebabnya. Pasalnya, keterbatasan pergerakan di masa pandemi menyebabkan jumlah kontainer dan kapal untuk media pasok bahan baku dan mobilitas produk menjadi berkurang. Dan yang kedua yaitu biodiesel dalam program B30. Penerapan B30 dicanangkan untuk mengurangi laju impor BBM, sehingga meningkatkan devisa negara. Namun sayangnya, program tersebut ikut berdampak pada naiknya harga minyak di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu harga minyak nabati lain yang tinggi di mancanegara. Kenaikan harga minyak disebabkan pula oleh menurunnya pasokan minyak nabati dunia. Berkurangnya pasokan minyak nabati dipicu oleh beralihnya beberapa negara ke permintaan minyak tersebut. Kelangkaan minyak goreng dan naiknya bahan bakar juga menimbulkan beberapa dampak. Dampak yang pertama yaitu panic buying. Panic buying masih dilakukan konsumen dalam membeli minyak goreng. Perilaku tersebut menjadi salah satu penyebab masih langkanya minyak goreng kemasan di toko retail modern. Yang kedua yaitu mengancam para pengrajin UKM atau usaha kecil menengah. Kelangkaan minyak goreng berimbas pada para pengrajin UKM. Mereka terancam berhenti berproduksi dan kini hanya memanfaatkan minyak goreng sisa. Para pengrajin harus berkeliling ke toko dan warung untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Dampak yang ketiga yaitu masyarakat menimbun dan berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng. Masyarakat menyerbu minyak goreng dan menimbun minyak goreng karena adanya kekhawatiran akan pasokan yang menipis. Di tengah pandemi ini, masyarakat juga rela berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga bahan bakar adalah yang pertama yaitu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Harga minyak di luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun, apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah dapat menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri, sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Yang kedua yaitu relaksasi kebijakan biodiesel 30% atau B30. Pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengunduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Persentase biodiesel dapat dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng ini terjadi. Dan yang terakhir yaitu melakukan operasi pasar. Pemerintah
dapat melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak dari produsen, harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga yang murah dinilai kurang efektif. Sekian presentasi makalah kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga bahan bakar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.